Di sebuah rumah model yang berada di kawasan elit nan sepi, 5 selebgram terkenal disandra dan dipaksa untuk meminta donasi dari para followernya dengan cara melakukan siaran langsung. Sebelum kejadian tersebut, salah satu selebgram terkenal bernama Bella tewas tertabrak mobil saat terlalu fokus menyapa penggemarnya dan kemudian beritanya langsung viral di mana-mana. Keesokan harinya, scene berganti dengan adegan kelima selebgram yang sedang mengiklankan bikini di sebuah curug yang berada jauh dari pusat kota. Di antara kelima selebgram tersebut, ada salah satu gadis bernama Zoe yang baru merintis karirnya di bidang model dan baru memiliki 10.000 follower. Selebgram Nadia yang melihat Zoe rada kaku, menemaninya ngobrol untuk menyemangatinya sebelum giliran pemotretannya. Namun di saat agensi majalah memanggil Zoe untuk foto bersama, Zoe terlalu buru-buru karena awalnya merasa tidak akan dipanggil sehingga kaki kanannya terkilir. Setelah pemotretan hari pertama tersebut selesai, kelima selebgram tersebut disediakan sebuah rumah mewah untuk sekedar beristirahat selama 1 malam, karena keesokan paginya jam 6 akan dijemput untuk melakukan pemotretan selanjutnya. Di saat selebgram lain tidur siang, Zoe ditemui oleh Nadia yang rela menukar posisi kasurnya setelah melihat Zoe yang tidak bisa menggunakan tangga. Bukan hanya itu, Nadia juga menghadiahinya pakaian minim dengan tujuan agar Zoe membaur dengan selebgram lainnya dan juga tidak mendapat bulian. Walau pakaian tersebut terlalu terbuka, Zoe berpura-pura menyukainya dan berjanji akan mengenakan nanti sehabis mandi. Di malam harinya sesudah memakai pakaian dari Nadia, Zoe diminta untuk memposting tampilan barunya di media sosialnya dan terpaksa diiyakan karena Zoe tidak enak untuk menolak. Ketika semua berkumpul di ruang tengah dan mengobrol sebentar, Zoe menyaksikan kalau keempat selebgram tersebut sibuk menanggapi komentar-komentar penggemarnya, sementara dirinya tak tahu harus ngapain. Tanpa diduga Zoe mendapati pesan berkat postingannya yang terbaru yang berasal dari akun dengan foto profil seorang pria sedang menunggang kuda. Karena ingin sibuk seperti yang lain, Zoe pun menyetujui percakapan dengan akun tersebut yang mengaku sebagai salah satu penggemarnya. Tak beberapa lama keduanya saling berkenalan. Akun tersebut mengiriminya link yang berisi video, di mana terlihat belalang jantan pura-pura mati setelah kawin dengan pasangannya agar tidak dimangsa. Zoe yang terbilang kutu buku, dan karena nama akunnya juga diambil dari kata protozoa, menikmati link video tersebut walau Nadia menganggapnya cukup aneh. Di saat itu, ada yang mengetuk pintu, dan setelah dibuka ternyata adalah mantan pacarnya Nadia yang bernama Steven yang ingin memperbaiki hubungan. Walau Steven berjanji tidak akan melike postingan selebgram cantik lainnya, Nadia belum mau berbicara banyak dan memintanya untuk segera pergi karena agensi model melarang keras untuk memasukkan pria ke dalam rumah. Setelah tahu kalau keberadaannya diketahui melalui fitur berbagi lokasi khusus di antara keduanya, Steven menuruti kemauan Nadia untuk pulang, untuk menunjukkan kalau dirinya sudah berubah. Tak beberapa lama kemudian, kelima selebgram tersebut bersenang-senang di jacuzzi sambil foto bersama, dan Sydney mengajak semuanya bermain permainan jujur atau tantangan. Carla yang mendapat giliran pertama, memilih tantangan dan Nadia memintanya agar selebgram bernama Trudy diperbolehkan untuk menciumnya. Walau Carla hanya memberikan pipinya, Trudy malah membelokkan kepalanya untuk mencium area lain, sehingga Carla kesal dan memutuskan pergi dari sana. Di saat giliran Zoe yang memilih jujur, Nadia menanyainya siapa orang yang dinamai jangan diangkat pada kontak HP-nya, yang dijawab jujur kalau kontak tersebut adalah ayahnya sendiri. Karena pertanyaan tersebut, suasana pun berubah drastis di saat Zoe malah memanfaatkan obrolan tersebut untuk mencurahkan isi hatinya terkait dengan masalah yang ada di keluarganya. Setelah semuanya keluar dari jacuzzi, mereka membuat konten bersama dengan diiringi musik sangat keras, yang membuat seorang pria yang mengaku tinggal tidak jauh dari rumah ini merasa terganggu. Walau awalnya tegas untuk memprotes, pria tersebut berubah pikiran saat Trudy merayu, dan malah dirinya yang akan menutup rapat semua jendela agar suara musiknya tidak masuk ke rumah. Sebagai timbal balik, pria tersebut pun meminta nomor HP Trudy dan langsung diberikan. Namun sesudah dekat rumahnya, pria tersebut kesal karena tulisan di tangannya bukanlah nomor HP. Setelah semuanya membuat konten bersama, Sydney mendapati Carla yang sedang siaran langsung di media sosialnya dengan tujuan agar penontonnya memberi singa atau pause saat dirinya menghibur. Karena menganggap apa yang dilakukan Carla sangat rendahan, Sydney mengatainya wanita penghibur online yang membuat Carla membalasnya dengan mengatai gendut. Mendapat serangan fisik balik, Sydney tersinggung dan Nadia yang melihat raut mukanya langsung menghampiri untuk menanyakan apa yang sedang terjadi. What was that about?
Di saat itu, Sydney menjelaskan permasalahannya dengan Carla, bahkan menaruh curiga pada pihak agensi yang mempekerjakannya hanya untuk pelengkap agar majalah kelihatan universal dari berbagai bentuk fisik wanita. Mendengar curhatan tersebut, Nadia memberikan lintingan terakhirnya dan menjanjikan kalau pikiran Sydney akan lebih rileks, yang langsung ditolak karena Sydney belum pernah mencobanya. Walau begitu, Nadia tetap memaksanya dengan cara halus, yang akhirnya membuat Sydney mau memakai barang tersebut untuk pertama kalinya. Setelah Nadia masuk ke dalam, Sydney melihat ada mobil yang datang, dan karena mengira orang tersebut adalah pacar dari salah satu model lainnya, dirinya langsung mendekat untuk mengusirnya. Tanpa diduga karena masih dalam pengaruh lintingan, Sydney tidak melihat seorang pria bertopeng sudah keluar dari belakang mobil tersebut, yang langsung menodongkan pistol agar tidak berteriak. Bukannya menculik Sydney, pria bertopeng tersebut menyeretnya ke dalam rumah model untuk mengancam Zoe dan Trudy agar mengikuti instruksinya. Sementara Carla yang belum terlihat, berusaha untuk menyelinap keluar melalui pintu belakang, namun ternyata pria bertopeng tersebut tidak sendiri dan langsung menyandra keempatnya di ruang tengah. Di saat itu, penjahat bertopeng satunya yang memiliki paras dan suara seorang wanita menyadari kalau masih ada satu lagi yang belum dikumpulkan, sehingga pria bertopeng segera mencari di ruangan lain. Tanpa diduga sebelum ditemukan, Nadia melihat aksi penyanderaan terlebih dahulu dan memutuskan bersembunyi di kamar ganti, namun lupa membawa HP-nya. Di saat itu, HP-nya berbunyi sehingga pria bertopeng langsung datang ke sumber suara dan sewaktu membuka kamar ganti, dirinya tidak melihat Nadia yang sudah merayap ke langit-langit. Namun sayangnya, Nadia terpleset sehingga pria bertopeng memeriksanya lagi dan Nadia memutuskan muncul sambil mendorongnya untuk kabur. Walau berhasil keluar dengan menjepit tangan si pria, Nadia tak berkutik manakala wanita bertopeng muncul sambil menodongkan pistol dan mengumpulkannya bersama selebgram yang lain. Setelah semua selebgram sudah lengkap, kedua penjahat menjelaskan kalau mereka tidak menginginkan uang dari para selebgram tersebut, melainkan menginginkan uang dari para follower selebgram masing-masing. Melalui link donasi yang sudah disiapkan dengan rekening luar negeri yang tidak akan bisa dilacak, kedua penjahat tersebut berjanji akan membebaskan semuanya jikalau jumlah uang yang terkumpul mencapai $1 juta. Untuk memposting link donasi palsu tersebut, wanita bertopeng mengambil semua HP para selebgram dan membuka seluruh kunci keamanan melalui face unlock dari masing-masing pemilik. Sesudah memiliki akses penuh, kedua penjahat segera memposting agar para followernya mau mendonasikan sebagian hartanya ke mendiang Bella, yang merupakan selebgram yang di awal film tewas tertabrak mobil. Tak membutuhkan waktu lama, uang donasi pun mulai ditransfer dengan nominal yang berbeda-beda, namun keduanya merasa masih cukup lama untuk mencapai $1 juta. Di saat kedua penjahat tersebut berdiskusi, kelima selebgram juga berdiskusi mengenai siapa sosok di balik penjahat tersebut. Apalagi sebelumnya Trudy sudah mengerjai tetangga yang memprotes suara musik. Walau mereka sempat berpikir kalau agensi modelah yang melakukannya, namun Nadia tidak yakin karena agensi ini merupakan agensi yang memiliki nama di industri permodelan dunia. 2 jam kemudian, karena masih jauh dari target, wanita bertopeng memutuskan untuk memaksa salah satu selebgram melakukan siaran langsung agar menarik minat followernya dalam berdonasi. Walau awalnya tidak ada yang mau, Trudy akhirnya mengajukan diri agar penyanderaan ini cepat berakhir, dan dirinya pun mulai bergoyang sesuai konten di akun media sosialnya. Namun karena uang yang masuk masih kurang cepat, Carla mengajukan diri untuk menggantikan Trudy yang dinilainya masih pemula karena dibandingkan dengan keempat selebgram lain, Carla lah yang paling banyak followernya. Di awal memulai aksinya, Carla melakukan sesuai yang diinstruksikan oleh wanita bertopeng. Namun selang beberapa detik, Carla berteriak minta tolong dan mengatakan kalau dirinya sedang disandra. Tanpa diduga wanita bertopeng sudah mengantisipasi hal itu, karena siaran langsung sengaja belum ditekan, dan akhirnya Carla menyundulnya, dan merebut HP-nya untuk menyiapkan video pendek permintaan tolong. Namun sayangnya sebelum berhasil memposting, wanita bertopeng memukulnya dengan gagang pistol, hingga dirinya terjatuh dan kepalanya terbentur meja. Keempat selebgram lainnya yang melihat kejadian tersebut, panik sementara pria bertopeng juga ikutan panik setelah menyadari kalau Carla sudah mati. Karena sudah melenceng dari rencana, pria tersebut pun memutuskan untuk keluar dari aksi kejahatan ini dan menyarankan untuk kabur walau baru mendapatkan $50.000. Mendengar saran tersebut, wanita bertopeng tidak setuju dan berusaha menghasut rekannya untuk tetap mengincar $1 juta agar semua angan-angan keduanya tentang nikmatnya kemewahan bisa terwujud. Membayangi kalau dirinya bisa beli NMAX Turbo dan juga liburan kemana saja, pria bertopeng pun terhasut dan kemudian memindahkan mayat Carla ke garasi sesuai perintah dari wanita bertopeng. Tak beberapa lama, media sosial dari selebgram Trudy
dipenuhi pesan dari para followernya yang menanyakan mengapa siaran langsungnya tiba-tiba berhenti. Setelah berdiskusi, keduanya setuju untuk memberikan alasan pada follower Trudy kalau jaringannya sedang tidak stabil. Di sisi lain, Steven yang melihat postingan Nadia sedang mengumpulkan donasi, mengirimkan $100 dan kemudian memutuskan balik ke rumah model untuk meminta maaf untuk kedua kalinya. Kedua penjahat yang menyaksikan ada orang yang datang, segera memindahkan keempat sandranya ke dapur belakang tanpa diketahui, karena Steven sedang fokus melihat foto selebgram cantik di HP-nya. Saat mengetuk pintu untuk menemui Nadia, pria bertopeng bernama Thomas yang ternyata bukan tetangga yang komplain sebelumnya, dengan gugup terpaksa membuka topengnya agar semuanya terlihat tidak mencurigakan. Namun sayangnya, Thomas malah membuat Steven curiga karena dirinya menjawab kalau tidak ada yang namanya Nadia di rumah ini dan menambahkan kalau Steven pasti salah alamat. Di saat Steven balik ke mobil dalam keadaan bingung, dirinya mencoba menelpon Nadia yang tidak kunjung diangkat sehingga penasaran dengan apa yang sedang dilakukan para selebgram di dalam. Tanpa diduga saat dirinya mengintip dari bagian belakang rumah, Steven mendapati keempat selebgram memberi isyarat minta tolong dengan kondisi terikat dan mulut dilakban. Tidak pakai lama, Steven langsung menghubungi polisi, namun sebelum dirinya berhasil, Thomas muncul dari belakang sehingga Steven refleks untuk menyerangnya terlebih dahulu. Untungnya, Steven berhasil merebut senjata dan segera menodongnya untuk membebaskan para selebgram, yang membuat wanita bertopeng menuruti perintahnya. Di saat baru membuka ikatan tangan Nadia dan ikatan kaki Zoe, Steven ditembak dari belakang oleh seorang pria bernama Flip, yang memang satu komplotan dengan kedua penjahat tersebut. Flip yang bertugas untuk membersihkan TKP agar tidak ketahuan polisi, diminta untuk mengawasi ketiga selebgram, sementara Thomas dan wanita bertopeng berdiskusi di halaman depan. Di saat membuka topengnya, ternyata wanita tersebut bernama Annie, yang merupakan pacar dari Thomas, langsung mengobati kuping Thomas yang tadi terserempet peluru saat Flip menembak Steven. Dalam diskusi tersebut, Annie menjelaskan kalau aksi ini sudah selesai, walau hanya mengumpulkan $50.000, dan mereka tinggal menunggu Flip melakukan tugasnya. Di saat Flip membersihkan sidik jari para penjahat, ketiga selebgram bersepakat agar Zoe yang kakinya tidak diikat, mengambil pistol yang ada di meja, untuk kemudian dioper ke Nadia yang tangannya tidak terikat. Namun sayangnya, Flip mengetahuinya sementara di sisi lain, Sydney yang disandra secara terpisah, terjatuh dari kursinya sehingga wajah kedua pelaku terlihat olehnya. Setelah mendirikan kursi Sydney, Thomas menenangkannya dan berbisik kalau Sydney akan baik-baik saja. Di saat itu, mereka mendengar suara teriakan dari dalam, sehingga Annie menyuruh Thomas untuk mengeceknya, dan tanpa diduga setelah Thomas ke dalam, dia mendorong Sydney ke arah api. Thomas yang melihat Flip sedang menyiksa Zoe, langsung menjauhkannya, dan Nadia menggunakan kesempatan itu untuk mengambil pistol yang ada di lantai, namun Annie muncul untuk mencegahnya. Tanpa diduga, Nadia berhasil menarik pelatuknya dan menembak Annie di bagian perut, sehingga Thomas makin kesal dengan kelakuan Flip yang sudah membuat rencana ini semakin kacau. Beberapa waktu kemudian saat Flip memasukkan tubuh Carla ke kantung mayat, Thomas dipanggil oleh Flip yang ternyata merupakan kakak kandung dari Annie, dan sempat dikerjai karena Thomas disuruh memutilasi yang padahal tidak perlu. Sementara itu Annie yang lemas karena luka tembaknya, tidak menyadari kalau ketiga selebgram sedang bekerja sama untuk saling membuka ikatan tangan menggunakan korek api. Setelah semua ikatan terbuka, Trudy meminta izin untuk ke kamar mandi, dengan alasan kalau dirinya sudah tidak tahan ingin buang air besar. Flip yang sangat jijik bila harus membersihkan kotoran, mengiyakan, dan tanpa diduga ketiga selebgram langsung menyerang sehingga keributan tersebut membuat Annie bangun dan langsung menembak walau semuanya tidak kena. Dari ketiga selebgram yang berpencar tersebut, hanya Zoe yang berhasil keluar rumah dan Flip menyuruh Thomas untuk menghabisinya, sementara Trudy bersembunyi di ruang dapur. Dari beberapa kali tembakan ke arah Zoe, akhirnya Thomas dapat menjatuhkannya sementara di dalam rumah, Trudy muncul sambil melempar ulekan ke arah Flip sehingga Nadia bisa kabur. Namun sayangnya, Annie menghentikannya dan tanpa diduga, Sydney masih hidup dan langsung mencekik leher Annie menggunakan tali sampai kehabisan nafas. Sementara Trudy yang mau kabur lewat garasi, terpaksa gagal karena pintunya sangat lama terbuka, seperti adegan di film Scream, sehingga Flip berhasil memaculnya hingga tewas. Di saat Flip kembali ke ruang tengah, dia melihat kalau Thomas sudah terikat dan Sydney menodongkan senjata ke arahnya, sambil disuruh untuk menjatuhkan pistolnya. Namun karena Sydney masih dalam pengaruh lintingan, tembakannya meleset dan ternyata pelurunya sudah habis, sehingga Flip langsung mengambil pistol yang tadi dia letakkan untuk membunuh Sydney.
Di saat Thomas mengetahui kalau Nadia bersembunyi di sofa depannya, dirinya tidak memberitahu Flip dan tanpa diduga, Nadia muncul untuk menusuk mata Flip menggunakan pecahan gelas. Untuk menghindar dari todongan pistol, Nadia terpaksa memiting Flip, namun sayangnya, Flip mengeluarkan pisau lipatnya dan langsung menusuk beberapa kali hingga Nadia kehilangan banyak darah. Sementara di sisi lain, Zoe bangun karena ternyata dirinya hanya pura-pura mati dan langsung menuju ke rumah tetangga yang berada di komplek tersebut. Walau sepertinya tidak akan ditolong, akhirnya tetangga tersebut mau bangun dan menemui Zoe untuk menelpon polisi. Tak beberapa lama kemudian, Zoe memutuskan kembali ke rumah model untuk memeriksa keadaan yang lain dan menemukan Nadia yang sedang sekarat. Setelah diberitahu kalau polisi sedang dalam perjalanan, Nadia akhirnya tewas karena kehabisan darah, dan di saat itu, Flip muncul dan berniat untuk menghabisi satu-satunya selebgram yang masih tersisa. Thomas yang dari tadi tidak terlalu sadis dibanding penjahat yang lain, memberikan pistol Flip yang terjatuh, dan tanpa pakai lama, Zoe langsung menembaki Flip bertubi-tubi hingga tewas. Di saat sisa mereka berdua, Thomas memohon untuk dilepaskan karena sudah membantu Zoe menghabisi Flip dan juga sengaja tidak mengenai tembakannya sewaktu Zoe kabur keluar. Karena Zoe bingung, Thomas membocorkan kalau aksi kejahatan ini semuanya direncanakan oleh Annie, yang iri dengan kesuksesan para selebgram. Di saat Thomas ditanya bagaimana bisa tahu lokasi ini, Zoe mengetahui kalau kejadian ini adalah karena kesalahannya setelah mengklik link video yang berasal dari Annie yang berpura-pura sebagai penggemarnya. Dalam keadaan emosi, Zoe menuju lorong untuk menghabisi Annie, namun tak melakukan apapun ketika melihat tubuhnya tidak menunjukkan tanda kehidupan. Tak beberapa lama kemudian, polisi datang dan segera mengamankan Thomas yang masih terikat, yang menunjukkan kalau Zoe tidak membebaskannya. Namun saat polisi memeriksa bagian lorong, mayat Annie sudah tidak ada, dan tanpa diduga, Annie masih hidup serta berhasil kabur. Terima kasih sudah menonton 46 Movies, jangan lupa subscribe bila suka, dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.